Apa sebenarnya yang sedang dihadapi dalam perundingan Amerika-Iran? Dokumen teknis atau kehendak kolektif yang telah mengeras menjadi keputusan? Di hadapan Donald Trump, 10 tuntutan Iran tampak sebagai paket negosiasi yang bisa dinegosiasikan, ditekan, atau dipecah menjadi konsesi-konsesi parsial. Cara pandang ini berangkat dari asumsi klasik diplomasi. Setiap tuntutan adalah posisi awal yang pada akhirnya akan melunak di hadapan tekanan. Negosiasi dalam kerangka ini adalah mekanisme untuk memaksa perubahan posisi melalui kombinasi ancaman dan insentif. Namun asumsi itu tidak berlaku dalam konteks Iran. 10 tuntutan Iran tidak berdiri sebagai proposal teknokratis yang bisa dinegosiasikan secara fleksibel. Tuntutan itu merupakan akumulasi dari kehendak kolektif rakyat yang telah melalui proses internal yang panjang, politik, domestik, konsolidasi elit, serta pembacaan strategis terhadap resiko eksternal. Dengan kata lain, yang dibawa ke meja perundingan bukan sekedar posisi tawar, melainkan keputusan yang sudah selesai dirumuskan oleh Iran. Disinilah letak kesalahan pembacaan yang menentukan. Pendekatan Amerika Serikat terhadap Iran berangkat dari logika tekanan. Semakin besar tekanan, semakin besar kemungkinan Iran mundur. Logika ini berhasil dalam banyak kasus, terutama terhadap negara yang belum mencapai konsensus internal atau masih terfragmentasi secara politik. Tetapi logika itu tidak berlaku ketika berhadapan dengan entitas politik yang telah menginternalisasi resiko, termasuk resiko kegagalan perundingan itu sendiri. Iran tidak datang ke meja perundingan untuk menghindari kegagalan. Iran datang dengan kesiapan menghadapi kegagalan karena sejak semula tidak percaya kepada Amerika. Konsekuensinya bersifat struktural. Penolakan terhadap tuntutan tidak menghasilkan tekanan psikologis untuk kompromi, tetapi justru memperkuat legitimasi internal untuk bertahan. Ancaman tidak menciptakan ketakutan yang melunakkan posisi, melainkan mempertegas keyakinan bahwa posisi itu memang harus dipertahankan. Dalam kerangka ini, kegagalan perundingan tidak dipandang oleh Iran sebagai kekalahan, melainkan sebagai kemungkinan yang sudah diperhitungkan sejak awal. Di titik ini, negosiasi kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pencarian titik temu. Yang terjadi adalah pertemuan dua logika yang tidak kompatibel. Di satu sisi, Donald Trump beroperasi dengan asumsi bahwa negosiasi adalah alat untuk menghasilkan perubahan melalui tekanan. Di sisi lain, Iran memperlakukan negosiasi sebagai ruang untuk menyatakan posisi yang telah diputuskan, bukan untuk mengubahnya. Ketika dua kerangka ini bertemu, hasilnya bukan kompromi, melainkan kebuntuan yang hampir tak terelakkan. Situasi ini memperlihatkan satu hal yang sering luput dalam analisis geopolitik. Kekuatan sebuah negara tidak semata terletak pada kapasitas militernya atau tekanan ekonominya, melainkan pada tingkat konsolidasi, kehendak kolektif dalam publiknya. Negara yang masih mencari keputusan akan mudah ditekan. Negara yang sudah selesai memutuskan akan jauh lebih tahan terhadap tekanan, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan yang secara material jauh lebih besar. Dalam konteks ini, kesalahan Trump bukan sekadar pada strategi, melainkan pada cara memahami realitas yang dihadapinya, yaitu Iran. Ia bernegosiasi seolah-olah Iran masih berada dalam tahap mencari keputusan. Padahal Iran telah melampaui tahap itu. Ia telah berhadapan dengan Amerika secara militer, bahkan dengan bantuan Israel. Dan itu membuktikan bahwa Iran tidak dalam posisi yang bisa ditekan. Refresh your mind.